Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 22 ayat 63 sampai ayatnya yang ke-71. Dilanjutkan dengan Lukas 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Injil Lukas 22 ayat 63 sampai ayatnya yang ke-71 dilanjutkan dengan Lukas 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di bawah pikul, Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat dan ucapan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agama mereka. Katanya, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkannya dari mulutnya sendiri." Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kamu bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melanggar membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya yang mengatakan bahwa dia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Demikianlah firman. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hostia. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang ada di luar juga shalom. Aman di luar kok? Mantap. Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode hari ini di Minggu Sengsara yang ke-6 adalah penderitaan berlapis. Penderitaan berlapis. Bukan satu kali saja berlapis. Saya mau tanya saudara, pernah menderita? Saudara pernah menderita? Ya, tidak usah omong, saya tahu. Saya lihat ini muka menderita semua. Menderita
justru tidak baik, saudara. Saya mau tanya, kalau menderita itu enak atau tidak? Tidak enak. Menderita itu tidak enak. Tapi pertanyaan berikut ini menarik. Apakah saudara sanggup untuk menggambarkan sebuah penderitaan lewat kata-kata, saudara? Bisa. Ibu-ibu pernah sakit melahirkan? Pernah. Bisa gambarkan ibu sakit? Penderitaan itu sesuatu yang sangat sulit digambarkan dengan kata-kata. Itu hanya bisa dirasakan. Persis seperti kita makan yang enak-enak pun tidak bisa untuk digambarkan. Segi enak, tidak enak. Bisa digambarkan? Tidak bisa digambarkan. Itu hanya bisa dirasakan. Jadi kalau ada seseorang menderita, bahkan Yesus menderita bagi saya dan saudara, kita mau berbicara seperti apapun, orang tidak bisa untuk menangkap dengan kata-kata, kecuali kalau dia masuk betul-betul sampai kedalaman dari penderitaan itu, baru dia bisa sadar betapa menderita. Saudara-saudara, saya memberikan definisi bahwa penderitaan itu adalah keadaan tidak baik, menyakitkan atau menyedihkan yang harus ditanggung, yang harus dilalui. Keadaan tidak baik. Menderita itu keadaan menyedihkan, tapi harus tidak. Saudara-saudara, lawan dari penderitaan itu adalah kebahagiaan, kesenangan. Kalau misalnya kebahagiaan itu berlapis, saudara mau? Saudara dapat jabatan, saudara diberi kesempatan jadi gubernur NTT tahun 2200. Waktu saudara dapat kesempatan jadi gubernur, mau? Atau saya tidak enak, aku minta maaf, saya tidak enak dengan ini RT RW dong, saya tidak enak. Saudara akan diberi kesempatan menjadi orang terkaya di Indonesia, mau? Atau siapa yang ketika dia bilang saudara akan jadi orang terkaya dulu, minta maaf saya ini kan muka orang susah ini, bagaimana saudara? Yang ibu-ibu nona-nona akan menjadi wanita tercantik mau lah. Saudara mau tidak? Tidak ada yang bilang, saya tidak enak sekali dengan putri Indonesia nanti saya. Yang kebahagiaan begitu yang berlapis-lapis, bahkan kita menanti-nanti, bahkan sejumlah orang menghayal tentang hal-hal itu. Tapi saudara, saya bertanya, kalau penderitaan itu berlapis, saudara mau? Kalau kebahagiaan yang berlapis itu saudara mau kan? Sekarang kalau penderitaan itu berlapis, mau? Mulai susah sekali. Tapi setelah menderita boleh dapat sesuatu yang baik di sana, mau? Yakin. Saudara-saudara, itu pertanyaan-pertanyaan yang penting bagi kita. Kadang-kadang kita menderita itu berlapis-lapis, sakit. Tengah-tengah kita sakit lagi, tiba-tiba ada masalah dalam keluarga. Di tengah-tengah masalah keluarga, suami bikin dia jelas. Belum lagi macam-macam. Membuat kita hampir-hampir ingin untuk mengakhiri hidup dan seterusnya. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin membawa kita untuk memahami apa sih sebenarnya penyebab dari penderitaan itu. Coba saudara dulu pikir-pikir, apa sebenarnya penyebab dari penderitaan? Saudara bisa menyebutkan banyak, tapi saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya penderitaan itu bisa disebabkan oleh satu, penderitaan bisa disebabkan oleh diri sendiri. Betul? Penderitaan bisa disebabkan oleh kita sendiri. Dia kalau minum sopi itu tidak ada yang bisa lawan dia. Dia berisi dulu lagu lama. Nanti tiba-tiba waktu diperiksa ternyata dia separuh hati sudah tidak ada.
separuh hati telah pergi. Kira-kira itu siapa yang menyebabkan? Di tahun sini juga ada yang begitu. Ada. Paham apa? Aduh, jangan gitu Pak. Jadi ada penderitaan yang kita cari sendiri. Anak muda dong, di sini ada anak muda. Ban motor itu berapa? 2. Terus dong keluar dari dalam rumah itu, keluar di jalan hanya pakai satu bupak. Kaki patah, menderita atau tidak? Siapa penyebab? Kamu tahu? Jadi ada penderitaan yang kita sebabkan. Jadi penderitaan juga bisa disebabkan oleh karena orang lain. Betul? Kita so hati-hati, orang tidak hati-hati. Kita bisa kena kecelakaan. Orang lain menjadi penyebab. Kadang-kadang kita menderita karena orang fitnah kita. Pernah difitnah kok? Enak atau tidak? Lalu saudara sibuk untuk menjelaskan di media sosial. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. Itu tanda saudara lagi sakit hati. Penderitaan bisa disebabkan oleh orang lain. Kadang-kadang kita menderita karena orang lain. Banyak orang tua itu menderita karena perempuan. Dan tidak mau omong. Dan sudah habis laki-laki satu orang. Omong kok tersinggung, lalu kita mati. Di sekitar tahun sini juga ada. Itu orang yang ada di sini sedang. Ada. Contoh. Jangan juga bikin orang lain menderita. Hidup ini jadi kenapa kita suka bikin orang lain menderita? Kedua, ketiga. Kadang-kadang penderitaan juga itu bisa terjadi oleh karena bencana alam. Seroja pernah dialami di sini. Pernah oleh karena bencana alam kita bisa mengalami sejumlah penderitaan. Pertama, kita menjadi penyebab, diri sendiri penyebab. Kedua, orang lain penyebab. Ketiga, bencana. Menurut saudara, dari tiga ini yang mana yang paling menjengkelkan? Yang diri, yang orang lain, atau yang alam? Oh, yang diri, jengkel diri sendiri. Saudara jengkel pada diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada jadi satu, mama ada kerja apa ya kira-kira, bikin kue atau apa, dia bawa jari, terus masuk di mama adonan, terus mama mana di jari ame amat tinggi jatuh. Yang paling menjengkelkan yang mana? Saya sendiri merasa yang paling menjengkelkan itu kalau orang lain yang membuat untuk kita menderita. Paling menjengkelkan. Rasa-rasa kita mau cek ke dia. Saudara pernah rasa begitu kok? Pernah ulang-ulang. Berarti saudara sementara dalam tekanan hidup yang berat. Orang itu kalau dia buat jengkel kita, dia buat kita sakit hati, dia buat kita menderita. Kalau duduk sama-sama dengan dia atau duduk sama-sama di gereja, lihat dia, saudara senang. Senang atau tidak? Nah coba sekarang saudara lihat ame satu yang dia pikir. Itu kita lihat dia sehari tidak suka, semua tidak aman. Menderita itu yang disebabkan oleh orang lain membuat kita menjadi sangat tidak aman. Kira-kira ini pengantar untuk kita melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan demi penderitaan, tapi disebabkan oleh orang lain. Menyakitkan. Orang lain yang buat sampai dia sangat menderita. Saudara kalau kita baca itu teks tadi, saya mencatat kira-kira 7. Tuhan Yesus ditahan.
Saudara yang pikir ditahan itu hal yang biasa-biasa. Kita ini kan pada hakikatnya rindu untuk bebas. Jadi kalau kemudian kita ditahan itu rasa tidak aman kita. Menjadi saya lihat ketika waktu COVID baru ada itu diumumkan, semua yang kerja, semua yang sekolah libur 2 minggu. Semua bilang yes, terima kasih kok. Itu 2 minggu pertama. Terkunjung garam mulai habis, uang mulai tidak ada, masih bilang yes. Jadi kalau kita hidup tertahan itu dikurung, itu sesuatu yang tidak enak. Tidak baik. Pada hakikatnya manusia itu rindu bebas. Tuhan yang olok-olok itu bagian yang kedua. Dia olok-olok itu saudara senang. Siapa yang datang ketemu majelis? Oh majelis olok-olok mereka dong. Sudah di pagi baru mengenal olok ini. Di olok itu sesuatu yang tidak enak. Dan itu yang Tuhan Yesus alami. Dia dipukul. Menurut saudara dipukul itu baik itu. Banyak orang di hadapan banyak orang mereka memukul Yesus. Sesuatu yang tidak enak, tidak baik. Ada suami-suami yang kalau dia panggilan dia pun tema nona dan pukul begini jadi dia. Kalau istri ada dia pukul begini ya. Tahu sendiri ya. Memtua lahir bulan apa kok? Di sini pernah dengar itu kalimat kok? Pernah? Atau sendiri omong? Dipukul itu sesuatu yang tidak enak. Dan itu yang Tuhan Yesus alami. Mereka menutupi wajah Tuhan dan bertanya kepadanya. Bayangkan itu dari orang banyak tutup di muka lebih bertanya. Siapa yang tutup rumah? Hal yang sangat tidak mengenal. Itu yang Tuhan Yesus alami di hadapan umum. Kelima, Tuhan Yesus dihujat. Pasti dia dimaki-maki. Hal yang membuat dia menjadi tidak aman. Dia difitnah. Keenam, mereka membawa dia kepada mahkamah agama. Ini Sanhedrin ini anggota kira-kira 70 orang yang memutuskan kesalahan-kesalahan yang dibuat. Dibawa kepadanya itu berarti dibawa kepada mereka mahkamah agama. Itu berarti orang sementara melakukan sebuah kejahatan di bidang agama. Lalu selesai dari itu Tuhan Yesus dibawa lagi di hadapan Pilatus sebagai gubernur wilayah Yudea sampai ke Yerusalem. Betapa dalam waktu yang tidak seberapa lama dari Getsemani sejumlah hal yang kemudian dibawa sampai nanti dia mati. Sangat menyedihkan dan berlapis-lapis benar itu penderitaan yang dialami. Saudara-saudara, lantas kita bertanya, terlepas dari kita semua tahu bahwa itu semua terjadi karena kita. Itu semua terjadi untuk penebusan bagi umat manusia. Tapi sejenak mari kita lihat bahwa apa sih yang membuat mereka itu betul-betul ingin supaya Tuhan Yesus sebaiknya mati saja. Tidak dalam konteks penyelamatan. Kenapa sampai orang-orang ini begitu semangat untuk membuat Yesus menderita? Rupanya mereka tidak suka dengan kehadiran. Mereka tidak mau ini orang hadir. Ada banyak orang mulai mengikuti Tuhan Yesus dan bagi beberapa orang ini tidak baik bagi mereka. Dia disebut sebagai pengganggu. Mereka tidak aman dengan kehadiran Tuhan Yesus. Lantas karena sejumlah dari kebiasaan dan adat istiadat mereka Tuhan Yesus kritisi, maka mereka makin marah dengan sangat marah. Memang sesuatu menjadi kebiasaan kita kalau orang ngomong itu kita terasa tidak aman.
Ada orang yang dia terlalu banyak minum sopi, kita kesudahan kakak, barinti sudah, jadi bapak minum cuma, tidak minum cuma. Orang pada minum mati, tidak minum mati, lebih baik minum sampai mati. Kita ngomong itu, kalau kita punya kebiasaan, kita rasa itu terus itu jauh lebih. Karena satu omong mereka sepakat, mari kita hancurkan. Lalu untuk menghancurkan, bagaimana cara? Fitnah. Untuk membuat seseorang menjadi menderita itu fitnah. Di tanah sini ada yang biasa fitnah orang kok. Ada. Dia majelis jemaah. Atau majelis jemaah. Fitnah itu lebih kejam betul-betul dari sebuah pembunuhan. Karena ini fitnah terhadap Tuhan Yesus ini yang membuat kemudian dia harus disalibkan dan mati. Berhentilah berhenti. Jangan bicara yang tidak benar. Kalau kita lihat orang yang fitnah itu gampang kita tahu. Kalau orang yang omong berdasarkan kebenaran yang betul-betul itu, kalau mereka berbicara di sana, kita lihat dari sini, itu dong bicara serius, dia pakai gerak. Itu kalau ada orang datang dong tetap bicara. Itu kalau bicaranya benar. Tapi kalau bicaranya kurang betul, dia datang tuh agak bisik. Sudahnya, balong. Kalau disuruh dari sudahnya, balong itu hati-hati. Udah makin bisik, makin berbisik, terus tiba-tiba ada yang sadar. Pernah dia orang begitu kok. Don tangkap kok ibu-ibu. Oh bapak sekarang juga. Bapak don juga kok. Di tamu sini ada. Di gereja juga ada. Don pakai baju warna unggulan ini orang. Tidak boleh begitu. Bicaralah yang benar toh. Saudara, saya bilang di mana-mana orang NTT ini seperti orang di Papua. Kita tuh kalau suara makin tinggi itu makin baik dan bisa bertanggung jawab. Kalau ada orang yang gimana? Oke, mantap. Yo. Nah itu dia ada mati. Tapi kalau dia ada NTT kamu bilang mau gimana? Jadi hati-hati dengan dia seomong sembunyi-sembunyi hati-hati. Karena bisa saja fitnah, dan fitnah itu memungkinkan ada sejumlah orang menjadi korban. Bayangkan kalau kita duduk, kita di sini tidak ada yang tidak saling mengenal, semua mengenal, bahkan mungkin bersaudara semua. Tapi kadang-kadang yang satu fitnah sah, kakak fitnah adik, belum tambah ipar lagi, mama mantu lagi, bapak mantu juga. Tidak baik. Nah sekarang fitnah yang ditujukan kepada Tuhan Yesus ini benar. Pertama, Tuhan Yesus dituduh sebagai penyesat. Dia dituduh sebagai orang yang menjelek-jelekan pemerintahan Romawi untuk mendapat simpati pemerintah. Lalu ini orang tidak baik. Dia suka menjelek-jelekan pemerintah. Bahkan takut dia kok. Padahal apakah Tuhan Yesus pernah begitu? Bahwa kalau dia mengkritisi sesuatu, ya itu memang betul. Tapi kalau kemudian kita membawa dia ke ranah, oh Yesus sebentar menjelek-jelekan pemerintah. Ada juga yang bilang kritisi kan? Bukan kritisi, betul-betul dia tidak suka orang tertentu. Dia tidak pernah lihat orang benar. Takkan dia tidak terpilih sebagai RT, sejauh itu RT yang salah sudah, RT di dunia yang paling salah yang itu juga dia sudah. Nah itu tidak ada. Yesus difitnah. Kedua, oleh karena itu mereka menegaskan, ini orang ini yang namanya Yesus ini dia melarang orang supaya tidak membayar pajak kepada kaisar. Dia mengatur pengikut-pengikutnya supaya jangan
supaya menegaskan pemerintah harus segera ambil sikap terhadap ini orang. Padahal Tuhan Yesus tidak bicara begitu. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ya? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Itu kan bukan soal perburuan. Itu kan bukan soal persembahan. Tuhan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapa? Tulisan siapa? Kaisar. Tertulis Maximus Fideli. Ini anak dewa. Karena di sini ada gambar dan tulisannya. Berikanlah ini kepada Kaisar. Tapi Alkitab mencatat kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada Kaisar, tetapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uang. Apa yang bilang begitu? Tapi mereka bilang sementara mengasuh orang untuk jangan membayar. Ketiga, Tuhan Yesus dianggap sebagai penista agama Yahudi yang menghina Allah dengan menyebut dirinya sebagai anak Allah. Masa Allah ada anak? Apalagi engkau? Berdasarkan hal-hal ini, mereka berhasil mencuri perhatian banyak orang. Saudara lihat, akibat dari tuduhan, akibat dari fitnah. Akibat dari fitnah itu paling tidak kita bisa gambarkan Tuhan Yesus mengalami dua hal. Pertama, dia mengalami sebuah tekanan psikologi yang sangat serius. So tidak tidur ini satu malam, lantas mengalami tekanan psikologi. Tidak gampang. Yang kedua, saudara-saudara, dia mengalami hukuman fisik. Dicambuk, dipukul, disalibkan, dan kemudian dia mati. Kurang lengkapkah penderitaan ini? Ada banyak orang bisa bilang kepada orang lain ketika dia dimaki, dia mati saya. Lebih baik kau pukul saya daripada mati. Karena sepertinya kalau mati itu membuat dia sangat tidak. Kadang-kadang kita bilang saya ke mama, saya tidak pernah ngomong saya. Yesus mengalami secara lengkap psikologi sekaligus juga fisiknya. Dia menderita. Pertanyaannya bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Mari kita lihat lebih lanjut. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi hal ini? Ini hal ini berarti penderitaan yang berlapis, sesuatu yang berat yang dialami. Lantas bagaimana Tuhan Yesus menghadapi? Satu, Tuhan Yesus tidak membalas sama sekali. Bahkan ketika ditanya, dia hanya bilang, engkau sendiri mengatakan. Dia tidak balas. Dia tidak berusaha untuk menjelaskan. Engkau sendiri mengatakan. Wih, saya yakin kalau kita ada jengkel satu orang baru kita tanya, betul bu kok? Dia bilang, engkau sendiri. Wih, itu kita tambah jengkel lah. Di sini ada bukan jengkel orang kok. Terus dia datang kita bilang, engkau sendiri. Tuhan Yesus tidak membalas apa-apa. Dia tidak berusaha untuk membenarkan diri. Kedua, dia tetap menyatakan kebenaran. Benar itu benar. Dengan resiko-resiko seperti apapun. Tuhan Yesus tidak benar itu benar. Beberapa orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, kenapa waktu disalib itu Tuhan Yesus tidak bisa kasih tunjuk kuasa sekali dong mati memang kami semua langsung percaya Pak. Tapi kalau saya yang Tuhan, terus saya bilang dia perlu tidak akan jadi Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa keluar itu, tidak bisa. Karena dia Tuhan itu yang dia benar punya dia. Jadi kita yang tidak tahu pasti kita omong ke tempat. Saya masih melayani di satu tempat. Saya melayani di satu tempat, terus saya bilang, Bapak Mama semua ini hari Minggu saya besok izinnya saya ke Kupang dulu karena ada urusan keluarga.
Oke, baik, terima kasih. Pas kami duduk sama-sama, terus ada yang tanya, Bapak di Kupang, Bapak di mana? Saya bisa ungkapkan nona rumah di Sapa kecil situ. Oh, wes. Teka mau. Sudah, kalau tidak tahu tidak usah lah. Dipaksa diri untuk semua orang dengar mau bikin salah itu. Tuhan Yesus itu tahu segala sesuatu, punya kuasa dia diam. Diam tidak dikira. Ketika saudara Tuhan Yesus tidak pernah mundur karena sebuah tujuan. Ini sekarang sudah ada kebenaran. Pertama, dia tidak melawan. Kedua, kebenaran dia tetap menyatakannya. Tetapi yang ketiga, dia tidak mau mundur. Kenapa dia tidak mau mundur? Ada sesuatu besar yang dia taruh di sana. Memang ini orang yang punya tujuan itu ada di situ. Orang yang hidup mengarahkan hidupnya pada tujuan itu. Kalau saya dengan kami dua ini mau berperang lawan orang di sana. Lalu kami dua merayap pelan-pelan sembunyi dari satu bangku ke bangku yang lain, kami pegang senjata. Itu musuh juga itu. Tiba-tiba saya injak Papua pun sepat. Menurut saudara Papua marah saya atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Tidak marah. Karena kami lagi fokus lawan musuh di sana. Ada tujuan besar di sana. Kami dua Papua injak pun aman. Karena ada tujuan besar di sana. Tapi coba kalau kami dua duduk, tidak buat apa-apa, duduk-duduk buat sepatu baru, saya buat kaki di atas. Minimal waktu itu tidak ada mata. Dan Tuhan Yesus tahu sebuah tujuan besar. Karena itu dia tidak akan mundur. Dia tidak melawan, karena dia tidak mundur. Dia tetap akan ada di situ. Banyak kali kita ketika kita tidak mau melawan, kita menghindar. Yesus tidak. Ada satu dua orang tidak setuju dengan keputusan majelis, keputusan rapat, dia lebih memilih keluar. Ini lebih baring. Duduk dari manusia dong. Di sini juga ada. Nah, Tuhan Yesus tidak mundur. Dia tetap ada, karena ada tujuan yang besar. Melebihi ini penderitaan yang dialami. Saudara, ada kisah orang-orang penginjilan yang menarik. Saya kira saudara dengar, tapi saya ingin mengisahkan kembali. Abad 19 ada seorang jenderal tentara di Rusia, namanya Jenderal Samuel. Dia anti pemerintah karena dia bergerilya dari hutan-hutan. Lalu pemerintah, satu saat dia dapat laporan. Lapor komandan, tidak pembahan makanan dicuri orang. Dia sangat marah. Sudah susah di hutan lain, makanan lain sedikit pun dicuri. Dia bilang cari yang pencuri, tangkap. Bahwa dia hukum di hadapan umum, biar yang lain jangan coba-coba. Kamu jangan coba-coba kembali kalau tidak dapat yang curi. Beberapa saat kemudian anak buahnya datang. Lapor komandan yang pencuri itu stop. Oke baik, siap semua, panggil Algojo. Kalau sudah selesai, datang ke selesai. Setelah semua sudah siap, mereka datang lapor. Bapak, semua sudah siap. Dia pergi. Waktu sampai di sana betapa terkejutnya. Kenapa? Ternyata yang pencuri itu adalah dia punya mama kandung sendiri. Kalau nanti dia hukum dia punya mama kandung, ini anak-anak baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak baik. Masa mama yang melahirkan dia itu? Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama kandung, dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak baik. Orang lain dia hukum, kenapa keluarga sendiri tidak? Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samuel? Dia buka dia punya jubah tentara penuh kebesaran. Dengan badan telanjang, dia peluk dia punya mama pun. Dia bisikan satu kalimat yang penting di dia punya mama pun. Dia bilang begini, Ibu, aku mengasihi engkau. Mama, saya sayang mama. Terus dari mulut sendiri dia berteriak kepada Algojo. Cambuk! Para Algojo mulai mati dan mencambuk dia punya mama. Tapi karena dia peluk dia punya mama perempuan.
Tidak ada satu cambukan pun yang kena di rumah, semuanya kena di punya badan. Saya mau tanya, ada kasih di situ kok tidak? Ada keadilan di situ kok tidak? Kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui sebuah permohonan. Itu yang membuat kita menangis betul-betul di dalam luka. Rencana besar ini yang Tuhan ada sementara jalani, makanya dia tidak mau mundur sedikit. Dia mengatakan kepada kita supaya kalau kita ada di dalam penderitaan yang berlapis-lapis, lihat apa. Karena itu, tadi kan di awal, saya sudah tanya sudah pernah menderita, kan saudara bilang, dan kemungkinan saudara sementara menderita. Kadang-kadang kita juga menderita karena hal sendiri. Kadang-kadang pakai baju terlalu ketat, jalan sampai bernapas terus setengah mati. Itu dia pernah penderitaan yang kita tadi sendiri. Ya, lalu saudara-saudara, hari ini mari kita pulang dengan membawa beberapa hal ini supaya dalam penderitaan yang kita jalani, pakailah hal ini sebagai bagian pesan firman Tuhan di minggu sengsara yang satu, kalau saudara ada dalam penderitaan, yang paling pertama pastikan terlebih dahulu penyebab penderitaan itu. Pastikan dulu. Kalau saudara sementara merasa menderita, baik secara psikologi maupun secara fisik, pastikan penyebabnya apa dan penyebabnya siapa. Pastikan duluan itu. Sebab kalau tidak pastikan itu, nanti kita tuduh orang salah. Kita ini kadang-kadang suka tuduh orang, sudah akan terlambat. Dan kenapa terlambat? Aduh, itu orang di sana, Bapak. Aduh, sebenarnya saya tidak tuduh. Jadi Bapak tidak pernah salah, Bapak. Bapak kenapa begini? Sebenarnya saya tidak begini, hanya mama tuh yang saya istri tidak sama dengan ibu di sebelah. Jadi Bapak mau pindah di rumah di sebelah. Karena itu saudara, kalau ada penderitaan yang saudara alami, pastikan duluan. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya siapa? Pastikan. Saya mau tanya saudara, dalam nama Tuhan Yesus, bisa pastikan? Kok bisa kok? Kenapa lihat saya? Pastikan dulu. Itu pertama. Kedua saudara, bertanggung jawablah dalam menjalani semua proses dengan tetap memegang pada kebenaran. Jadi ini ada penderitaan, ada proses, dan bertanggung jawablah di proses itu sambil tetap memegang kebenaran. Tidak ada orang yang mau menderita juga, tetapi kan sekarang sudah dalam penderitaan. Bagaimana keluar dari penderitaan? Setelah pastikan penyebabnya, pastikan siapa yang menyebabkan, baru kemudian berproses di situ, tetapi berproses dengan bertanggung jawab serta setia pada kebenaran. Ada banyak orang berproses tapi tidak mau. Saya dampingi satu orang yang karena dia sangat emosi, dia punya calon istri menjelang punya pernikahan, agar istri tidak mengikuti dia ke satu tempat. Sudah janji sepakat jalan sama-sama, tiba-tiba calon istri itu membatalkan. Dia pulang dari tugas itu, dia lihat calon istri bicara per telepon dengan siapa lah begitu, maka dia ambil parang, dia potong mengkubui sampai dia serahkan diri di polisi. Dia telepon saya, Bapak doa turun. Iya, doa, kita doa. Terus satu saat dia bilang, saya Bapak, ini puji Tuhan, calon istri itu sudah datang ketemu saya di sini. Oh Pak, ini dia di sini. Terus dia lagi, Bapak doa kok, kalau bisa dia cabut ini perkara. Tidak, lu tetap di sini. Belajar bertanggung jawab, bikin mau. Pasti dia mau bertanggung jawab, syukurlah orang tuanya. Bertanggung jawab itu proses. Sebagai bentuk dari mana kita betul-betul ingin menyatakan memang saya salah, mau kemana. Tidak usah berbantah-bantah, tidak usah pakai kata tetapi, cuma kalau engkau salah, ya saya salah.
Jangan datang-datang dengan Bapak. Kalau memang Bapak rasa itu tidak benar, saya mohon maaf. Tapi itu tidak jadi maaf. Itu suruh menghina itu. Salah ya salah enggak. Kok kenapa kok kita rendah hati sedikit tidak bisa kok? Bapak-bapak dulu proses yang terlalu ketat ke mana kok? Kadang-kadang bapak-bapak bilang saya harus bebe. Yang abi itu anak TK. Ini anak TK dong sekolah kok kita lewat dong apa lurus kan ya B A dibaca ba. Jadi pulang kok bapak bilang saya harus bebe. Tanya bapak tua TK di jangan coba-coba. Berani coba nanti kita keluar dari rumah semua. Jadi bertanggung jawab kepada sebuah proses supaya kita bisa menyerah. Tapi proses itu mesti dijalani dalam semangat yang penuh kebenaran. Amin kok? Bisa dilakukan kok? Walaupun saudara sudah bilang amin tapi waktu malam amin. Siapa barang? Ketiga, saudara, kalau ada penderitaan, jangan cepat-cepat putus asa. Di sini ada yang juga putus asa kok. Dia selalu bilang biar. Di sini ada. Dari ikut ini. So lihat dia semua. Kenapa semua lihat saya? Ya baik saudara, jangan cepat-cepat putus asa. Kenapa Tuhan menjanjikan dengan sangat baik? Masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Orang tua dulu bilang kepada kami, anak, kalau kamu mau jalan ke Kupang, sampai di harus ada hujan, jangan cepat-cepat balik motor kembali kampung, karena kemungkinan besar di Wesaka tidak hujan. Jangan putus asa. Ini orang tua dulu kadang-kadang kan mau sakit, anak kurang perhatikan lagi, terus dia bilang, Tuhan kenapa kau tidak ambil saya? Tuhan, kita datang ke stadion mama, tanggal di sebelah Sumat, aduh, enak, PT saya kapan? Jangan putus asa, kalau Tuhan izinkan hidup Tuhan, dia ada maksud buat kita dong. Dia izinkan maksud apa kok saya selumpuh di tempat itu? Iya, maksud tuh ini anak-anak dong urus malam, anak dong urus dulu. Ini anak dulu. Mama yang putus asa begini, nanti dong masalahnya. Mama nanti lemah begini, mama batuk sedikit dong langsung tanya, Ma, sertifikat. Jadi jangan dulu. Jangan putus asa. Di sini ada yang dia rumah mama mulai putus asa ada kok. Lalu saudara mulai senang. Jangan putus asa. Putus asa itu bikin kita tidak berdaya, kehilangan segala macam. Jangan semangat sedikit. Saudara bisa semangat kok. Orang putus asa itu yang dalam firman namanya Pak. Hidup ini terlalu sulit. Nah mati juga kalau semangat. Ketiga, keempat. Saudara, percayalah kepada kuasa penyertaan Tuhan. Percayalah. Karena kuasa penyertaan Tuhan itu akan menyertai saudara melewati sejumlah badai dan penderitaan. Yosua ganti Musa. Waktu mau masuk Kanaan, Yosua rasa dia bukan siapa-siapa. Ganti Musa itu pemimpin yang sangat karisma. Menjadi standar sama dengan Musa saja sudah susah, apalagi mau melebihi. Ini orang yang rasa. Apalagi waktu dia pergi dan mengintai, dia lihat orang yang besar-besar. Kalau kita baca Yosua pasal 1 ayat 9, Tuhan bilang, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah, jangan kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Itu. Percayalah pada kuasa penyertaan Tuhan.
Itu orang beriman yang bisa lakukan itu. Orang beriman itu dia tahu apapun yang terjadi itu semua karena Tuhan. Saya biasa bilang begini, kalau ada motor jalan ke sini pisau, balik dicamplong, tinggal 2 orang yang hidup, 1 orang beriman, 1 yang tidak beriman. Yang beriman akan untung Tuhan seselamat. Untung yang tidak beriman, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di kuasa penyertaan Tuhan ini membuat kita ada. Amin kok. Untung Tuhan atau untung saya? Yakin? Percayalah pada kuasa penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak percaya, nanti kita cepat putus asa. Saya dampingi banyak orang yang COVID. Saya bilang dia, kasih mati yang media sosial, kasih mati dulu. Tidak boleh dengar informasi apapun tentang Tuhan. Ada orang yang tiap hari datang, Bapak, ini hari sudah lapar. Jadi ya lu ke 9. Mati hidup ini masih Tuhan yang tentukan. Amin kok. Lakukanlah yang perlu dilakukan. Selebihnya itu Tuhan yang lakukan. Karena itu memang yang mati ada 8, tapi 80 sembuh juga. Kenapa kita tidak lebih positif untuk itu? Amin ya. Di sini ada rumah tangga yang sebakalai kok. Semangat sedikit. Tuhan yang membentuk ini rumah tangga kok. Bawa kembali ke Tuhan, tidak usah bawa ke polsek ini. Tuhan yang kerjakan itu. Mau kembali ke Tuhan. Ibu itu kadang-kadang Bapak pas keluar saya dari daftar kakak sudah bilang. Tentang lalu juga lah. Kita mau percaya pada kuasa penyertaan Tuhan. Menurut saudara di dalam Tuhan mustahil begitu. Mustahil begitu. Akhir. Belajar percaya. Terakhir. Saudara, kalau saudara dalam penderitaan, dengan iman kita mesti mencari tahu apa maksud Tuhan di balik penderitaan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti dia ada maksud. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk. Saudara tahu lagu ini kok? Kalau kau pulang menyanyi ya. Kita dengerin firman. Dengan iman kita mesti mencari tahu Tuhan apa maksud Tuhan di balik ini. Karena apa saudara? Kalau kita belajar dari Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, gitu kan? Tapi itu ada ayat yang mulai 6:27 jadi begini, Roh berdoa bagi kita untuk hal-hal yang tidak dapat berkata. Kita tidak tahu, kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar. Nanti setelah memahami itu lihat Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tidak semua jalan baik. Contoh, pernah sakit gigi. Terus apa yang sakit gigi dia taruh air gula baru dia kumur-kumur. Dia kenapa kumur pakai air gula? Biar supaya ini ulat ini kita rayu dia pakai air gula apa supaya dia jangan. Cari tahu dengan iman Tuhan apa maksud Tuhan di balik penderitaan. Pasti Tuhan bukan. Tuhan itu kalau kasih beban di seseorang, dia tahu dia perempuan berapa. Amin loh. Dia mau kita makin dewasa. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta beban menjadi lebih berubah semua. Dia tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa berubah? Kadang-kadang kita terlalu pasif, suruh orang lain berubah, tapi kita tidak. Di sini juara. Tuhan memberkati. Dan kita tunduk kepala. Kita angkat hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, kalau kamu dengar suara ini, jangan keraskan hati.
Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Kalau ada orang yang ingin mengambil komitmen imannya hari ini, supaya dalam penderitaan seperti apapun dia bisa lalui bersama Tuhan, nyatakanlah itu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih banyak firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Kami mohon Tuhan tenangkan dan firman ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Selanjutnya firman ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.